Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kutipan ya. Nah, kutipan ini adalah kita meminjam teori-teori dari ahli untuk kita letakkan di dalam tulisan kita supaya kita tidak dituduh sebagai seorang plagiator ya, plagiarisme. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan? Kita maknai dulu apa itu kutipan ya. Nah, kutipan itu sebenarnya kita itu mengambil tulisan, teori, pernyataan dari orang lain, biasanya yang ahli, yang mendukung tulisan kita untuk memperkuat tulisan yang kita buat. Ya, biasanya karya ilmiah itu banyak terdapat kutipan. Kita ambil teori-teori mereka dalam bentuk kalimat, langsung atau tidak langsung, kemudian kita cantumkan bukunya, jurnalnya, itu di daftar pustaka. Jadi kutipan dan daftar pustaka ini sangat berkaitan. Ketika saudara mengambil 5 ahli, maka ada 5 daftar pustaka yang akan terdapat di daftar pustaka tentu. Nah, apa tujuan kita meletakkan kutipan ini? Yang pertama tadi, menghindari plagiarisme. Ya. Jadi tulisan yang saudara buat, penemuan yang saudara buat, penelitian yang saudara buat itu membutuhkan penguatan dari ahli-ahli yang sudah melakukan penelitian jauh-jauh sebelumnya ya, yang sudah membuat buku, jurnal, orang-orang yang sudah kredibel di bidangnya, supaya apa yang saudara buat itu lebih kuat, lebih meyakinkan, lebih sakti ya, tanda kutipnya lebih sakti gitu ya. Nah, kemudian juga ternyata apa yang saudara buat itu didukung oleh ahli-ahli lain. Bayangkan saudara membuat sesuatu tidak ada yang mendukungnya, tidak ada teorinya ya. Kemudian selain itu juga untuk mengamankan saudara supaya itu tadi ya, lebih aman, lebih kuat, lebih bagus. Semakin banyak teori yang saudara ambil selama tidak bertentangan dengan apa yang saudara buat, ya itu baik. Kemudian kutipan itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, kita mulai dulu yang langsung ya. Nah, kalau yang langsung berarti tulisan aslinya benar-benar diambil utuh, tidak ada yang diubah. Misalnya ada teori Siti tahun 2019 itu terdapat di halaman 2 yang menyatakan, tanda petik, guru harus tetap belajar. Nah, saya menulis teori bahwa guru itu harus selalu belajar walaupun dia sudah jadi guru. Nah, pendapat saya diperkuat lagi oleh Ibu Siti yang pernah menulis buku tahun 2019 halaman 2 yang menyatakan bahwa guru harus tetap belajar. Jadi apa yang saya sampaikan dalam penelitian saya diperkuat oleh Ibu Siti ini. Seperti itu. Rupanya banyak ahli-ahli yang mengatakan bahwa guru itu harus tetap belajar, dosen itu harus tetap belajar. Jangan puas dengan apa yang sudah dimilikinya, ya kan, itu. Nah, kemudian bisa juga misalnya Ibu Sitinya kita letakkan di belakang, maka kurungnya ditutup semua. Kalau Sitinya diletakkan di depan, maka yang dikurung adalah tahun dan halaman saja. Nah, tapi saya lihat juga banyak teori-teori yang lain, saya lihat ada yang tidak menggunakan halaman ya,
menurut saya lebih baik ada halamannya biar lebih jelas di manakah teori yang menyatakan bahwa guru itu harus tetap belajar pada buku Siti. Oh, ternyata di halaman 2 gitu ya. Nah, nanti saya letakkan judul buku Siti ini di daftar pustaka dalam penelitian saya. Maka dari itu antara kutipan dan daftar pustaka itu saling berhubungan. Ya, ketika kita menulis nama Siti berarti kan ada bukunya Siti. Ketika kita menulis teorinya Anton berarti kan ada bukunya Anton gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kutipan langsung itu lebih dari 4 baris? Berarti kan banyak tuh yang kita ambil. Nah, kalau yang tadi itu 1 baris sampai 3 baris. Nah, bagaimana kalau dia 4 baris? Yang pertama akan terjadi perubahan. Yang spasinya itu yang biasanya 1,5 sampai 2 itu harus kita jadikan 1 spasi. Ya, itu teorinya ya. Kemudian dia akan terpisah dari paragraf sebelumnya. Jadi kutipan yang 4 baris lebih ini, 4 baris lebih ini harus kita pisahkan dari paragraf yang di atasnya. Karena dia akan terjadi 1 spasi. Kemudian tanda kutip kan tadi ada tuh yang 1 sampai 3 baris ya. Nah, kalau dia 4 baris maka tanda kutipnya kita hilangkan dengan catatan spasinya akan menjadi 1. Nah, seperti ini ya, kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat itu barisnya sudah lebih dari 4 lebih ya, berapa itu? Nah, itu teorinya dari Himes. Nah, dia terpisah dari paragraf yang di atasnya. Nah, tidak ada tanda kutip tapi spasinya 1. Nah, ini tidak ada yang mengubah kata-katanya, tanda bacanya, benar-benar kita ambil utuh. Itulah namanya kutipan langsung, tidak mengubah kata-kata, tanda baca, semuanya sama persis dengan yang ada di buku. Kemudian ada satu lagi, itu namanya kutipan tidak langsung. Nah, kalau tidak langsung ini apa maknanya? Kutipan langsung ini kita kalimat-kalimat yang asli yang ada di penulis, yang ada di teori ahli-ahli yang lain itu kita modifikasi, kita ubah-ubah dengan catatan ya maknanya tidak berubah tentu. Kita sederhanakan, misalnya dia ada 3 baris ya kita sederhanakan menjadi 1 baris, kira-kira seperti itu. Atau misalnya kalau saya pakai analogi ya, film Korea, bahasa Korea saudara ubah menjadi bahasa Bangka gitu kan. Nah, itu kan saudara sudah mengubah dengan bahasa sendiri. Itu bukan kutipan langsung kan dari bahasa Koreanya kan. Saudara sudah ubah menjadi bahasa Bangka. Itu namanya kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung tidak ada tanda kutipnya. Ya. Nah, contohnya ini kita lihat. Siti, 2019 halaman 2 menyatakan bahwa setiap guru harus selalu menemukan sesuatu yang baru dalam kegiatan belajar mengajar. Saya ulang kembali. Siti 2019 halaman 2 menyatakan bahwa, ya ini bahasa ini bukan bahasa, maksudnya bahwa ya. Menyatakan bahwa setiap guru harus selalu menemukan sesuatu yang baru dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau kita lihat kutipan langsung tadi kan seperti ini. Mana tadi? Guru harus tetap belajar, ini kutipan aslinya. Saya ubah menjadi bahasa saya sendiri, saya kembangkan. Nah, ini saya kembangkan dari bahasa yang asli tadi ya. Nah, saya kembangkan menjadi lebih banyak, tapi intinya kan sama. Intinya kan banyak, sama kan, guru harus selalu belajar. Nah, seperti itu. Sebenarnya itu saja ya mengenai kutipan. Tinggal penerapannya saja dalam karya ilmiah. Jadi setiap saudara membuat karya ilmiah jangan lupa masukkan kutipan-kutipan, karena tidak mungkin apa yang saudara buat itu benar-benar saudara sendiri yang teorinya. Tentu akan diperlukan teori-teori pendukung. Semakin banyak teori pendukung, maka semakin kaya, semakin bermakna, semakin berkualitas apa yang saudara buat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.